Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya terkait legal opini yang disampaikan oleh ayahanda kita Bapak Su'ad Ashadi SH. Beliau adalah pembicara di NTB, tokoh juga, dan memang sudah senior. Kepada Pak Su'ad Ashadi dipersilakan. Jadi langsung ke praktiknya saja. Jadi legal opinion ini atau pendapat hukum ini bisa dipakai, ya, bisa dipakai kalaupun pihak yang berperkara sudah mempunyai pengacara. Tetapi kalau tanpa legal opinion terus saudara mengambil alih atau ikut campur dalam perkara yang sudah diserahkan kepada pengacara lain, langsung saja saudara akan dikenakan pelanggaran kode etik. Ya. Jadi pendapat hukum ini akan diberikan oleh advokat, konsultan hukum. Apa dasarnya? Tentu sekali dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, Pak, ya, Undang-Undang Advokat. Itu. Dan siapa yang berhak yang memberikan pendapat hukum ini? Ya. Kalian ini semua. Karena apa? Karena advokat diberikan hak untuk memberikan pendapat hukum yang sesuai dengan dasar hukum yang sudah ada. Dan advokat itu telah melalui berbagai macam tahapan-tahapan, termasuk apa yang saudara hadapi atau ikuti sekarang ini. Ini bagian dari tahapan-tahapannya sehingga saudara bisa diberikan gelar advokat nantinya setelah diangkat. Dan saudara bisa langsung beracara manakala sudah disumpah oleh pengadilan tinggi yang diajukan oleh organisasi masing-masing. Kita lanjut kalau di NTB ini, ya, di Nusa Tenggara Barat, legal opinion ini atau pendapat hukum ini belum begitu belum begitu tenar, ya, belum begitu tenar. Tetapi kalau di kota-kota besar, misalnya di Jawa, yang di sana merupakan daerah bisnis dan di sana banyak perusahaan-perusahaan besar atau instansi-instansi apapun, kalaupun mereka memakai pengacara misalnya yang langsung beracara menangani perkara dan menyelesaikan perkara di pengadilan, akan tetapi sebelumnya itu mereka melakukan meminta pendapat hukum dulu. Kenapa dia meminta pendapat hukum? Karena mereka ingin tahu bagaimana sih proses atau penyelesaian perkaranya nanti supaya mereka tidak mendapatkan kerugian. Nah, seperti yang saya singgung tadi, bagaimana kalau orang yang sudah punya pengacara ini, ya, meminta pendapat hukum dari kita, boleh, tetapi tidak menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Hanya pendapat hukum. Pendapat hukum itu hanya dua bentuk. Bisa berbentuk tertulis dan bisa berbentuk lisan. Jadi pendapat hukum yang dimintakan kepada kita oleh orang yang sudah punya pengacara misalnya untuk menyelesaikan perkara itu dijadikan suatu pembanding. Untuk dijadikan suatu pembanding oleh orang yang minta pendapat hukum itu. Nah, jadi pendapat hukum itu harus disusun secara sistematis, ya. Bagaimana sistematisnya? Tentunya di sana kita lihat duduk perkaranya, ya. Terus dasar hukum yang relevan, pendapat hukum, kesimpulan. Dasar hukumnya apa saja? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang semuanya berdasar daripada aturan-aturan hukum yang diakui dan berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu. Salah satu contoh, ya, kita langsung aja ke praktiknya biar ada sedikit
sedikit gambaran. Misalnya ada perkara ya, ada orang berperkara datang kepada kita. Kalau ada orang berperkara datang kepada kita, apa yang harus kita lakukan pertama kali terhadap mereka? Apa yang kita lakukan? Jadi yang pertama-tama tentunya di sana kita meminta setelah basa-basi lah begitu kan. Kalau mereka membawa perkaranya kepada kita, yang dipertanyakan terlebih dahulu, apakah perkara itu akan diserahkan penanganannya kepada kita atau hanya meminta pendapat? Kalau perkaranya langsung diserahkan kepada kita, ya enak, karena kita yang akan langsung memilih, yang langsung akan menyelesaikan perkara itu dari awal sampai dengan persidangan, bahkan sampai eksekusi tidak boleh. Tetapi kalau dia hanya sekedar datang konsultasi atau pendapat hukum, hati-hati. Nah, kalau dia hanya konsultan, ya sudah aja dia bayar berapa per jam konsultasinya. Boleh, karena kita ini penjual jasa loh. Dan apa yang akan dipertanyakan kepada kita itulah yang kita jual kepada klien kita sebetulnya. Makanya ya hati-hati, jangan sampai begitu kita sudah memberikan dia pandangan tentang perkaranya, dia lari. Bahkan dia pakai pengacara lain. Nah, gitu. Kita bukan pelit seperti itu. Bukan pelit. Jadi jangan sampai pelit terhadap ilmu. Ilmu itu harus diamalkan. Tetapi hati-hati karena kita ini orang profesi ya. Kita ini orang penjual jasa. Dan hasil dari apa yang kita sampaikan kepada dia itu dia sendiri yang mati, bukan kita. Kalau kita hanya sebagian kecil banyak, hanya ongkos kita berbicara barangkali, hanya ongkos kita ngetik barangkali. Itu. Dalam kita menerima perkara, tentunya kita membuat surat kuasa. Surat kuasa itu apa yang kita? Bagaimana kita membuat surat kuasa? Di sana kita akan berpikir, ya. Surat kuasa yang akan kita buatkan itu arahnya kemana? Dalam artian di sini kita berbicara tentang kompetensi, baik itu kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Jadi untuk mendapatkan atau bisa kita mengarahkan perkara itu, tentunya kita mempunyai pendapat hukum kita sendiri. Dan pendapat hukum kita itu ya jangan asal pendapat maunya kita sendiri, tapi pendapat hukum yang berdasarkan aturan-aturan yang ada. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Bisa saja di sana ada samar-samar perkara itu. Apa dia ini masuk kewenangan pengadilan agama, masuk kewenangan pengadilan negeri, ataukah kewenangan pengadilan tata usaha negara? Nah, itulah fungsinya pendapat hukum itu. Pendapat yang sesuai dengan aturan yang ada. Karena ada, dia mempunyai jarak tipis antara kewenangan pengadilan agama, kewenangan pengadilan negeri dengan kewenangan pengadilan tata usaha negara. Ini biasa ya, biasa. Kenapa? Nah, kalau kewenangan tata usaha negara itu tentunya yang kita permasalahkan putusan tata usaha negara. Apa bentuk putusan tata usaha negara itu? Ya bentuknya sertifikat misalnya kan. Dan tadi ditanyakan oleh teman kita tadi pada saat hukum acara tata usaha negara ya, bagaimana kalau seorang perangkat desa dipecat oleh kepala desa tanpa mengeluarkan surat pemecatan. Secara formal, secara dasar hukum begitu, kita tidak
akan bisa membawa dia ke arah tata usaha negara. Tapi coba baca semua peraturan itu, coba baca semua hukum acaranya itu. Di sana ada celah dan di sana ada pendapat hukum. Bagaimana cara mengatasi dia? Kalau dia tidak mengeluarkan SK pemecatan, ya, tapi dia minta surat SK itu punya batas waktu, nanti di hukum acara punya batas waktu. Nah, kalau dalam batas waktu itu tidak juga dia keluarkan, itu bisa diperhatikan. Ya. Itu bisa diperhatikan. Nanti cari pendapat hukumnya dari aturan, dari hukum acara. Ada yang sudah memanfaatkan, ada yang sudah mencoba, dan itu berhasil. Nah, terus kayak yang tadi juga, kewenangan pengadilan negeri atau pengadilan agama atau kewenangan pengadilan tata usaha negara. Kalau yang bentuknya putusan tata usaha negara, tentunya kita akan lari ke peradilan tata usaha negara. Dan itu punya batas waktu. Bagaimana kalau lebih dari batas waktu itu, toh juga tidak kita masukkan gugatan ke sana? Artinya dia akan daluarsa. Cari celah untuk masukkan ke pengadilan negeri. Bisa tak? Bisa, bukan tidak bisa. Tetapi jangan mempermasalahkan putusan tata usaha negara itu. Cari sengketa perdata yang ada di sana. Dan itu nanti diargumentasikan bagaimana supaya majelis hakim yang akan menyidangkan perkara itu, ya, masuk akal menurut dia. Karena apa? Selama di sana ada sengketa perdata, diselesaikan dulu sengketa perdata itu, baru sengketa tata usaha negara. Gitu. Jadi di sana lebih kepada bagaimana kita melihat aturan-aturan hukum itu untuk mendapatkan pendapat hukum kita, pendapat hukum yang sah. Karena di semua aturan itu mesti ada kelenturan, mesti ada celah. Dan orang berperkara itu celah yang dicari. Celah. Dan semua mengatakan diri benar. Iya kan? Kalau mereka mengatakan dirinya salah, tidak akan terjadi perkara. Dan semua kedua belah pihak itu menginginkan diri benar. Tidak ada yang mau kalah. Kayak orang berkelahi. Sesalah apapun dia, yang namanya orang berkelahi itu tidak mau kalah dia. Nah, siapa yang mengalahkan pendapat hukum nanti? Di mana pendapat hukum itu? Dia dilaporkan, sampai disidangkan, sampai hakim memberikan pertimbangan hukum. Nah, di sana baru kita tahu siapa sebenarnya yang salah dan siapa sebenarnya yang benar. Coba dia ini apa namanya, penyusunan beliau opinion hendaknya memperhatikan satu, penggunaan bahasa hukum, ya. Terus yang kedua, sederhana, singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, mengedepankan nilai moral dan etika. Yang keempat, ilmiah. Yang kelima, mengedepankan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini ada apa namanya, sering terungkap dalam sengketa tata usaha negara, ya kan? Itu sering terungkap dalam sengketa tata usaha negara. Jadi di sengketa manapun, prinsip kehati-hatian itu harus dipegang teguh oleh setiap advokat, supaya kalau dia sebagai penggugat, gugatannya itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan relevan dengan apa namanya, dalil-dalil yang diajukan di sana, sehingga apa yang kita tuju dalam satu gugatan itu dapat kita capai. Karena apa? Sekarang kan setiap orang berperkara jarang yang tidak pakai pengacara. Pengacara itu orang-orang pintar, ya, orang-orang paham, orang-orang tahu hukum, sehingga kita perlu kehati-hatian itu.
Nah terus yang kelima komitmen, keenam komitmen, ketujuh empati. Penggunaan bahasa hukum. Ada tidak bahasa hukum? Bahasa hukum itu adalah bahasa Indonesia yang dipakai sebagai bahasa aturan-aturan perundang-undangan, ya, sebagai aturan perundang-undangan. Jadi sifat dari bahasa hukum itu dia lentur dan menjerat, lentur dan menjerat. Jadi dia kayaknya kata-kata dan atau. Kenapa harus dan atau? Ya. Jadi maksud dan atau ini kalau tidak kena sasarannya dan itu mesti ataunya itu akan kena. Jadi kayak apa namanya, jaksa membuat surat dakwaan ya. Surat dakwaan ada yang kita dengar dulu yang pernah kita pelajari di bangku kuliah, dakwaan sarang labah-labah katanya. Iya. Dakwaan sarang labah-labah itu manakala yang terberat tidak bisa kan pasti dan wajib, yang terringan itu pasti akan kena. Jadi terdakwa itu tidak akan bisa lolos. Itu kalau dakwaan sarang labah-labah. Ya. Dia beda dengan dakwaan tunggal, beda dengan dakwaan alternatif. Tetapi bedanya di semua dakwaan itu harus dibuktikan. Tidak sama dengan dakwaan alternatif. Kalau dakwaan alternatif mana yang dianggap terbukti itulah yang harus dibuktikan. Tidak perlu membuktikan yang lain, hakim tidak perlu mempertimbangkannya. Tetapi kalau dakwaan yang tadi saya sebut dakwaan sarang labah-labah itu harus dibuktikan semuanya, dari hukum tuntutan yang terberat sampai kepada tuntutan yang paling ringan. Itu. Nah terus sederhana, singkat dan mudah dipahami. Lah janganlah membuat gugatan dengan kata-kata yang ngetren yang orang sendiri tidak mengerti, kata-kata kelas tinggi. Buat yang sederhana lah, yang bisa dipahami oleh orang, yang bisa dimengerti oleh orang, sehingga orang itu dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya dia tidak kaku gitu loh, dia paham, dia mengerti. Karena itu lebih kepada untuk kepentingan pembelaan terhadap orang yang kita gugat. Kalau kita sebagai penggugat, itulah fungsinya sederhana, singkat dan mudah dipahami itu. Nah terus mengedepankan nilai moral, ya yang sopan lah, yang bagus lah, yang manis lah, yang romantis lah bila perlu, gitu kan? Itu bila perlu, itu loh. Kalau kita membuat kata-kata ilmiah, artinya sesuai dengan nilai-nilai ilmiah lah, begitu. Jangan membuat gugatan itu kayak orang membuat surat cinta, kan tidak mungkin. Jadi itu bukan namanya ilmiah, surat cinta itu maksudnya ya. Terus mengedepankan prinsip kehati-hatian seperti yang saya katakan tadi. Terus komitmen. Jadi kita harus berpegang pada apa yang sudah kita cantumkan di sana, sehingga nantinya pada saat pembuktian kita jangan pernah menyimpang dari apa yang kita argumentasikan di sana. Kalau apa yang kita argumentasikan, apa yang kita tulis di dalam surat gugatan kita menyimpang pada saat pembuktian, ya nanti apa yang kita harapkan itu menyimpanglah jadinya. Putusannya itu akan putusan menyimpang ya nanti dari apa yang kita harapkan. Nah, empati maksudnya klien kita juga senang. Jadi katakanlah dengan kata-kata kita di dalam gugatan atau apa, membuat kepercayaan atau mampu menanamkan kepercayaan terhadap klien kita. Karena apa? Nah, cara itu diuji, diakui, diberikan predikat oleh alam. Bukan dia sendiri yang memberikan dia predikat, alamlah yang memberikan dia predikat, dan alamlah yang menguji dia. Kalau pengacara tidak mampu menanamkan kepercayaan terhadap orang,
Ya jangan sampai kan satu kali makan. Jangan kita sampai satu kali makan. Maksudnya kalau satu kali makan hanya satu kali kita dipakai oleh orang, besok dipakai pas dibanding dengan kasar bisa saja dia pakai pengajaran lain. Karena apa? Tidak terdapat apa namanya sifat keempatian. Bila ditambah hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.